Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minalaniyati wa jalalaniyati salihah amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para ustadz, para kiai, para kesepuhan, wabil khusus kepada Ustadz Asep dan juga Ustadz Muslih, dan juga segenap para pemuda Karanganyar 1, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam Sabtu kali ini kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk bisa menghadiri acara ngobrol perkara iman. Seperti biasa, ini acaranya kita adakan pada Isya jam 8 atau paling telatnya setengah 9, dan isinya adalah tanya jawab. Sehingga kepada semuanya yang ingin bertanya kepada Al-Faqih dan juga Ustadz Asep, Ustadz Muslih, silakan entar bisa bertanya. Kemudian juga sebelum ada tanya jawab, ada muqaddimah dari Al-Faqih sekitar 10 menit, dan juga antara dari Ustadz Asep 10 menit tentang tasawuf dan juga fikih. Nah, pada saat ini insya Allah kita ingin menghadirkan sedikit tentang masalah tema pemuda. Insya Allah setiap pertemuannya kita beda-beda. Baik saat ini mungkin di Karanganyar 1, entar mungkin kita di Cisampi, entar mungkin kita di Cibumur, Cikatubulak, insya Allah beda-beda. Jadi kita ingin mengangkat tema tentang anak muda, disesuaikan dengan jamaahnya. Di sini kita ingin sedikit membahas tentang masalah tema anak muda yang kadang-kadang ini menjadi kebingungan kepada mereka. Apa itu? Temanya, apakah pantas kita mendapatkan pasangan yang baik? Kadang-kadang kita ini berpikir, kita ingin menikah, iya, kita ingin menikah. Tapi kadang-kadang kita ini suka berpikir, kira-kira nih saya pantas nggak dapat pasangan yang baik? Kira-kira ada ndak orang yang mau sama saya? Siapapun orang itu, dulunya seperti apapun, kalau menikah pasti pengen dapat laki-laki yang soleh, agamanya baik. Begitu juga sebaliknya, pengen mendapatkan seorang perempuan yang soleha, yang agamanya baik. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita pantas mendapatkan pasangan yang baik? Di dalam pertanyaan ini, jangan kita fokus kepada pasangan kita. Pasangan itu sudah ditentukan oleh Allah. Tinggal kita berusaha, berikhtiar, bertawakal, pasti dapat. Tapi yang di sini yang perlu diingat bagi kita, berkaitan pantaskah kita mendapat pasangan yang baik, adalah bagaimana kita selalu fokus memperbaiki diri kita. Jangan mengejar pasangan harus ini, tidak ada. Fokus saja dengan diri kita masing-masing. Saya pengen dapat pasangan yang baik, saya hanya harus jadi baik. Saya pengen dapat seorang wanita yang agamanya baik, saya harus fokus menjadi laki-laki yang agamanya baik. Saya pengen mendapatkan seorang perempuan yang solehah,
maka saya sebagai laki-laki harus menjadi laki-laki yang soleh. Begitu juga sebaliknya. Jadi jangan malah kita fokus untuk mencari perempuan yang soleha, laki-laki yang soleh. Itu memang baik dan bagus. Cuma kadang-kadang kita lupa melihat diri kita sendiri. Sehingga mulai saat ini kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang soleh dan soleha, pantaskan diri kita untuk mendapatkan daripada pasangan yang soleh dan soleh. Artinya perbaiki diri kita. Masih ada waktu, masih ada peluang. Seperti halnya kita pengen beli mobil, contoh nih. Ada mobil, mereknya A contohnya. Harganya 300 juta. Kemudian kita punya uang 100 juta. Tapi pengen beli mobil 300 juta. Dapat enggak? Enggak bakal dapat. Kenapa? Pantaskan dulu diri kita punya uang 300 juta. Baru kita dapat mobil 300 juta. Kalau punya uangnya 100 juta, ya dapatnya mobil 100 juta. Artinya kalau kita pengen mendapat pasangan yang baik agamanya, pantaskan dulu diri kita untuk mendapatkan pasangan yang agamanya baik. Gak usah khawatir. Kalau kita ini sudah menjadi baik, maka banyak orang tua yang soleh dan soleha, yang punya anak laki-laki yang soleh, punya anak perempuan yang soleha, akan mencari kita. Gak usah khawatir. Mutiara itu adanya di mana? Di dasar lautan. Jadi di lautan, di dalamnya lagi itu mutiara. Tapi sampai detik ini masih banyak orang yang mencari mutiara. Padahal tempatnya di laut loh. Di dalamnya lagi. Tapi kenapa banyak orang mencari? Karena mutiara itu bagus. Mutiara itu mahal. Sehingga dicari oleh orang walaupun itu harus masuk ke laut, di dalam lautan. Artinya kalau kita sudah menjadi laki-laki yang baik agamanya, laki-laki yang soleh, gak usah khawatir banyak orang tua di luar sana yang memiliki anak perempuan yang soleh akan diberikan kepada kita. Maka saat ini bagaimana kita berpikir untuk memperbaiki diri, muhasabah diri, selalu minta nasihat kepada ustadz, kiai dan ulama, bagaimana kita menjadi laki-laki yang baik, menjadi perempuan yang baik. Insya Allah dengan kita selalu memperbaiki diri, Allah akan kirimkan kepada kita pasangan laki-laki yang baik agamanya, perempuan yang baik agamanya. Sehingga nggak usah banyak gaya lah. Ini rambutnya digaya. Oh, saya mau nikah nih, saya harus rambutnya gaya nih. Gaya apa sekarang nih? Lagi musim hujan, gaya rambut musim hujan contohnya. Kamu sekarang lagi gaya apa nih? Oh, sekarang lagi zamannya artis. Oh, artis-artis luar negeri ikut. Ingat ya sekali lagi, orang tua yang punya anak perempuannya soleha, dia nggak bakal mau ngasih anak perempuannya soleha dididik dengan baik kepada laki-laki yang cuma perhatian sama rambut model kipas angin atau model air hujan, nggak ada. Atau gayanya digaya, nggak. Paling ujungnya dapat juga antar perempuan yang setipe yang gayanya kayak gitu juga, bikin pusing. Sehingga sekali lagi saat ini fokus kita memperbaiki diri, fokus memperbaiki agama kita. Karena kalau kita sudah menjadi orang yang agamanya baik, maka insya Allah kita akan pantas memiliki pasangan yang agamanya baik ya. Jadi tolong akhlaknya, kepribadiannya, tutur katanya, agama kita itu yang harus kita perhatikan. Insya Allah dengan itu kita akan mendapatkan laki-laki yang soleh atau yang sebaliknya perempuan yang soleh. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Selanjutnya Ustaz Asep, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Habiban Al-Mahbub Al-Habib Novel Al-Attos yang saya hormati dan saya muliakan, guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Muslih yang saya hormati dan saya muliakan, kepada Sohibul Bait Bapak Haji Uha beserta keluarga yang saya hormati dan saya muliakan,
kepada para sepuh, para pemuda, pemudi jamaah ngopi santuy yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan malam Sabtu yang berbahagia ini, sebelum saya melanjutkan pelajaran yang kemarin, masih ingat tidak kemarin saya membahas masalah bab makna kalimah la ilaha illallah. Jadi arti dari kalimah la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Arti lebih dalamnya kalimah la ilaha illallah itu adalah tidak ada Tuhan yang sesungguhnya Tuhan yang wajib disembah, yang wajib ditaati perintah dan dijauhi larangannya, dan sesuai dengan kenyataannya bahwa dia itu Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimah la ilaha illallah ini sebuah kalimah yang memang sudah sangat masyhur, sudah sangat terbiasa di lisan maupun di benak kita. Cuman mungkin di antara kita ini masih pada banyak yang belum tahu tentang keutamaan dan keistimewaannya. Di antaranya ada sebuah hadis qudsi yang menerangkan tentang keutamaan kalimah la ilaha illallah, di mana hadis qudsi tersebut bercerita tentang Nabiullah Musa alaihi salam yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pertanyaan, "Ya Allah, bagaimanakah caranya agar aku ini bisa bersyukur dengan sesungguhnya bersyukur kepadamu ya Allah?" Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu, "Wahai Musa, kul la ilaha illallah." Ucapkanlah kalimah la ilaha illallah. Hanya itu saja ya Allah, kata Nabi Musa begitu. Soalnya apa? Mungkin anggapannya ya cuman kalimah la ilaha illallah kan seolah-olah mudah dan gampang, betul? Nah, ketika Nabi Musa bertanya seperti itu, Allah ngejawab, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah. Maka Nabi Musa bahasanya tadi, cuman hanya itu doang ya Allah. Akhirnya Allah membalas, "Wahai Musa, jangan kau kira itu kalimah la ilaha illallah itu sebuah kalimah yang enteng. Jangan kau anggap remeh. Kalimah la ilaha illallah ini kalau engkau tahu, andaikan bumi 7, langit 7 itu ditimbang dengan kalimah la ilaha illallah, maka niscaya akan jauh lebih berat kalimah la ilaha illallah." Makanya kalimah la ilaha illallah ini biasanya gandengannya dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, cuman masing-masing punya kelebihan, punya keistimewaan masing-masing. Contoh subhanallah. Subhanallah itu kan kalimatani khafifatani ala lisan, habibatani ila rahman, sakilatani fil mizan. Kalimat subhanallah itu kalimah yang mudah diucapkan, sangat dicintai oleh Allah, dan akan membuat berat timbangannya. Itu diantara subhanallah. Kalau alhamdulillah, kalau kita bertanya paling utama-utamanya pujian, ya mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kalau kalimah la ilaha illallah ya tadi itu. Kata Allah, "Wahai Musa, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah." Itu sebagai apa? Itu sebagai perwujudan kalau kita ingin mengungkapkan dan menyampaikan rasa syukur kita yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perdalamlah itu kalimah la ilaha illallah. Ya minimal dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak mengucapkannya, dengan cara memperbanyak melafalkannya atau dikirannya dengan kalimah la ilaha illallah gitu. Terus kalau Allahu Akbar sendiri, apa kelebihannya, apa keistimewaannya?
keistimewaan dan kelebihannya kalimah Allahu Akbar itu diantaranya kalau kita mau sholat itu mesti redaksinya dibuka dengan kalimah apa? Allahu Akbar. Padahal kalau kita bertanya antara lafaz Allahu Akbar dengan la ilaha illallah utamaan mana? Kalau ditimbang lah, utamaan kalimah la ilaha illallah. Cuman di satu sisi kalimah Allahu Akbar ini pun punya kelebihan ternyata. Apa? Untuk membuka sholat yang kita kerjakan tiap hari, yang wajibnya sehari semalam 5 waktu, itu dibukanya dengan kalimah Allahu Akbar, betul? Tapi misalkan karena kita berpatokan lah Ustadz, saya mah bukannya dengan kalimah la ilaha illallah aja, karena itu lebih utama, sah nggak sholatnya? Nehi cakrabane ora, tuh sahnya nih sholatnya, bener tuh? Jadi nggak sah gitu. Berarti kelebihannya apa? Disitulah kelebihan kalimah apa? Kalimah Allahu Akbar. Dan memang di dalam sholat itu tidak ada satupun kalimah yang lebih cocok, lebih pantas, bahasa Arabnya munasabah gitu, lebih cocok untuk membuka itu sholat kecuali kalimah Allahu Akbar. Disinilah letak kelebihan kalimah Allahu Akbar. Artinya apa coba? Allah Maha Besar. Makanya sholat itu ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, berarti selain Allah mah naon? Selain Allah mah kecil. Jangan dianggap besar gitu. Cuman kadang-kadang di kita ya termasuk yang si ngomongnya kayak kita, termasuk saya, kadang-kadang cuman ngucapinnya doang gampang gitu, bener tuh? Mengucapkannya mudah gitu, Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Tapi dalam kenyataannya kadang-kadang keseharian kita itu banyak perkara yang dianggap akbar, yang dianggap besar selain Allah. Betul apa tidak? Contoh kita mah kalau begitu mendengar adzan boro-boro senang, boro-boro gembira, boro-boro bahagia, boro-boro bunga, nu aya teh karek adzan maning. Baru aja adzan lagi, betul enggak? Seharusnya apa dong? Kalau kita merasa memang Allah itu lebih maha besar dari segalanya, harus lebih bangga. Mungkin itu kelebihan kalimah la ilaha illallah Allahu Akbar. Intinya itu kalimah masing-masing punya kelebihan. Andai kan kita mau mengambil salah satunya, saya misalkan mau mengambil subhanallah doang dah. Subhanallah, diperbanyak, boleh nggak? Boleh. Contohnya seperti siapa? Contohnya seperti sahabat Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah min akabiri ulama'i sahabat. Sahabat Abu Hurairah itu ulamanya sahabat. Sahabat ya ulama. Itu diantara wiridan beliau. Itu beliau tidak tidur, tidak istirahat di malam hari. Kecuali setelah beliau membacakan ngawirid, membaca aurat, tasbih sebanyak 100.000. Itu wiridan sahabat Abu Hurairah. Makanya luar biasa kemasyhurannya beliau itu. Pokoknya banyak lah gitu ya. Langsung saja sekarang kita akan membahas masalah sedikit. Kalau kemarin kita telah membahas masalah bab batalnya wudu, syaratnya wudu ataupun yang lainnya, maka pasal selanjutnya saya akan menerangkan masalah bab tayamum. Bab apa? Tayamum. Ini perlu tahu dan wajib tahu. Barangkali kita mungkin menemukan situasi kondisi ketika datang waktu sholat, seharusnya kita berwudu, tapi karena tidak ada air atau memang kondisinya tidak bisa untuk menggunakan air, maka di situ kita wajib untuk bertayamum. Tayamum itu sebagai pengganti dari wudu. Baik jamaah semuanya, pasal yang selanjutnya adalah asbabut tayamumi salah satu. Penyebab diperbolehkannya kita bertayamum itu ada 3. Yang pertama faqdul ma'i, tidak adanya air. Kita datang waktu sholat, mau sholat, nggak ada airnya, maka harus pakai apa? Pakai air.
Tapi nanti persyaratan tayamumnya ada di depan. Pokoknya sekarang intinya penyebab kita tidak bisa wudhu, penyebab kita pada akhirnya harus bertayamum ada 3. Yang pertama, tidak adanya air. Yang kedua, wal marodi, sebab sakit, gering, lara. Kita sakit, kalau bahasa selain sakit, bahasa Indonesianya apa? Selain sakit. Hah? Meriang kata Habib, meriang memberi kasih sayang dong. Apa Bib? Jawa meriang. Meriang bahasa Sunda Bib. Hareeng mamang tueng. Yang jelas bahasa Indonesia cuma satu, sakit. Betul nggak? Yang kedua sakit. Kalau bahasa Sunda bisa udur, bisa gering, bisa nanti. Corona mah itu bagian dari gering. Corona mean gering. Masuk angin mean gering. Meriang mean gering. Treatment mean gering. Betul nggak? Yang jelas yang kedua, sebab tayamum itu karena sakit. Sakit yang bagaimana? Nanti kejelasannya di depan. Yang jelas, yang kedua sebab sakit. Yang ketiga, sebab tayamum itu adalah sangat dibutuhkannya terhadap air tersebut karena ada orang atau ada hayawan yang kehausan. Ada air, tapi ada yang lebih membutuhkan. Siapa yang membutuhkan ini? Hayawan yang kehausan. Manusia ini termasuk hayawan apa bukan? Tadi jelasin. Pokoknya yang ketiga, penyebabnya kita harus bertayamum itu adalah adanya hayawan, adanya makhluk hidup yang sejenis hayawan yang sangat membutuhkan terhadap air tersebut sebab kehausan. Itu yang ketiga. Hadirin jamaah yang berbahagia, karena waktunya sudah habis, mungkin dicukupkan sekian dulu. Jadi intinya penyebab tayamum ada berapa? Ada 3. Yang pertama sebab tidak adanya air, yang kedua sebab sakit, yang kedua sebab sakit, yang ketiga sebab adanya hayawan yang membutuhkan terhadap air tersebut. Membutuhkannya sebab apa? Sebab kehausan. Nah nanti insya Allah di pertemuan minggu yang akan datang kita akan menjelaskan hayawan yang seperti apa sih yang kita ngebela-belain dikasih minum sehingga kita tidak apa? Tidak berwudu gitu loh. Padahal air ada gitu loh. Air ada, tapi karena ada hayawan yang lebih membutuhkan, maka air itu dikasihkan ke hayawan yang lebih membutuhkan sebab haus gitu. Nah itu nanti insya Allah di minggu yang akan datang kita lanjutkan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin ke sesi pertanyaan. Alhamdulillah. Terima kasih jazakumullah jaza Ustaz Asep menjelaskan masalah tadi keutamaan lafaz Allahu Akbar dan juga tentang sebab-sebab terjadinya tayamum. Baik, sekarang silakan kepada jamaah ngopi santuy Karanganyar 1 yang mau bertanya seputar agama, fadhol, silakan. Salam dari jamaah Asrama Murid Cikarang. Oh iya. Habis itu. Waalaikumsalam. Fadhol. No, Mike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang masalah yang tadi udah Ustaz Asep sampaikan tentang bab tayamum. Sepengetahuan saya yang tentang tayamum itu ya sudah disampaikan oleh Ustaz Asep, dan yang saya pertanyakan berapa mil
yang kita apa namanya itu eh, jarak jauhnya tidak ada air itu berapa kilo atau berapa mil, mohon untuk dijelaskan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada pertanyaan, mungkin seperti ini pertanyaan intinya. Kapan seseorang itu diperbolehkan bertayamum? Apakah ada batas jaraknya atau tidak? Baik, memang di dalam fikih dijelaskan ada di sana namanya batasan-batasan orang itu boleh bertayamum secara langsung atau tidak. Di sini yang pertama tadi sudah dibahas oleh Ustadz Asep, yang ntar akan ditambahkan oleh beliau. Jadi bertayamum itu boleh. Jangan akhirnya takut ninggalin sholat gara-gara air tidak ada. Ini yang harus dipahami dulu. Jangan ragu bertayamum kalau air betul-betul tidak ada. Oh, saya nggak terbiasa tayamum, akhirnya nggak sholat. Ada orang mulai kayak gitu karena beragama itu pasti tidak pakai nyoba-nyoba perasaan saya, enggak ada. Pokoknya kalau air tidak ada, tayamum. Kenapa kau bertayamum? Agar kita bisa sholat. Jadi tidak ada alasan orang meninggalkan sholat, enggak ada. Orang mau mati, sakaratul maut, tetap wajib sholat. Orang koma, tetap wajib sholat. Tapi kan dia tidak bisa bergerak. Orang yang nungguinya wajib untuk mewudukan kalau dia bisa kena air. Kalau tidak bisa, yang menunggukan wajib mentayamumkan. Kemudian membimbing sholatnya. Saking pentingnya. Jadi jangan sampai gara-gara nggak pernah tayamum, waktu air tidak ada, oh sudahlah nggak usah sholat. Ntar aja kalau ada air baru sholat. Ini tidak boleh. Ya, baik. Intinya kalau air tidak ada, tidak ujuk-ujuk kalau bahasanya ini, kita langsung tayamum. Kita harus mencari sampai batasan kurang lebih 1,5 km. Ya. Al-Bagi lupa itu ada hadul kurub fikih ntar Ustaz Asep ya. Jadi intinya kalau sampai kita sudah mencari, kalau istilahnya ke barat, timur, utara, selatan, itu sudah sampai 1,5 km, tidak ada air, langsung boleh kita bertayamum. Itu sudah langsung boleh bertayamum. Jadi nggak boleh, contoh di Karanganyar nggak ada air, ini semua nih, anggap dari rumah Kantata sampai ke apa ujung tuh, apa gorengan tuh, kan biasa beli gorengan kopi. Ayo, Buum, nah Buum itu nggak ada air, nggak boleh tayamum dulu. Cari sampai jarak kurang lebih dari sini 1,5 kilometer. Anggap aja kalau 1,5 mana? Sampai jalan raya sana sampai 1,5 kilometer. Ada ya? Hah? Sampai jalan raya. Ya kurang lebih seitulah. Pokoknya kalau sudah kita cari 1,5 kilometer, baik itu ke anggap aja ke timur, utara, barat, selatan, enggak ada, baru kita boleh bertayamum. Jadi bukan air nggak ada langsung tayamum, tapi memang ada batasannya. Dan itu sebetulnya ntar akan dibahas juga oleh Ustadz Asep pada pertemuan yang akan datang. Ntar dalam bab tayamum di fikih pun ada penjelasan khusus kapan kita diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz mungkin mau nambahin kalau yang ini, mohon maaf kepada Kang Iim untuk pertanyaannya mungkin tidak saya jawab dulu karena saya lupa lagi itu. Tapi yang jelas tadi Habib telah menyampaikan itu jaraknya 1,5 km, 1,5 kilometer berarti. Pak Ustadz mau nambahin? Kadi atur. Itu aja. Mic-nya. Mic kasihkan tolong. Lupa lagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha pertarosan tadi mau dibahas di pertarosan dengan itu tadi gitunya. Dina waleran oke kok Al Habib terus diterangkan memang ayat syaratnya gitu. Tapi berhubung dina fikih netelakeun
cenah upami aya ukuran teh kan kudu aya ukuran nanya gitu. Jadi kumaha carana teh nyata geus ka ditu teu meunang ka dieu teu meunang capek tah eta wajib tayamum gitu. Kartos manawi daripada urang ninggalkeun salat tapi itu disyaratan beng ka ditu beng capek mah teh geus tayamum bae gitu. Kartos manawi pilih aya anu identikna atuh sok dibukakeun tina kitabna ari ieu mah beureun aya keterangan-keterangan nu lain ngan syaratna disungkeun mah kitu. Jadi syariat tos dilaksanakeun ka ditu ka dieu teu nimu capek geus ku capek ukuran anak lah capek daripada paeh manten maksudna salat gitu. Rasa gitu bae ulah langsung. Siapa yang bertanya? Paham ya? Kira-kira. Nah. Fadol, yang lainnya barangkali mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Titipan pertanyaan. Emik. Ada titipan Bim. Bagaimana hukumnya pakai pikok warna putih? Pikok tuh. Rambut. Oh, semir. Dah, itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya pakai semir warna putih atau apa tadi bahasanya? Pikok. Hah? Bahasanya pikok di Pikok. Tahu. Warnai rambut. Khusus putih namanya pikok gitu. Khusus putih namanya pikok. Oh semua. Semir gitulah. Duh ribet antum. Pikok. Nah apa? Jadi barangkali di luar ditanya pikok udah paham. Oh ini semir. Hah? Ya boleh lah. Baik. Pertama hukum semir. Semir kalau warna hitam hukumnya haram. Jadi kalau ada orang rambutnya disemir warna hitam, laki atau perempuan haram, tidak boleh. Kecuali cuma satu keadaan saja kata ulama yang diperbolehkan. Kapan itu? Tatkala akan berjihad, mau perang, khususnya yang laki-laki. Kenapa? Laki-laki yang sudah tua kemudian disemir hitam itu diharamkan, tapi waktu akan berperang kok malah diperbolehkan? Agar kelihatan muda, kata para ulama. Agar apa? Agar musuh tidak meremehkan. Kalau musuh sudah meremehkan, dia berani. Tapi kalau musuh sudah melihat, oh ini anak-anak muda semua, ini sudah tua, tapi kok semangatnya muda, akhirnya minder, akhirnya mundur. Ya. Jadi kalau semir hitam tidak boleh laki perempuan kecuali untuk jihad. Makanya kalau ada yang maksa, enggak Beb, saya pengen pakai semir hitam, ya sudah berangkat ke Pakistan atau ke Israel jihad, kemudian pakai, yang baru bisa. Jadi kalau nggak jihad tidak boleh. Kemudian semir warna atau pikok. Nah itu hukumnya dikembalikan kepada niat. Jadi kalau dia niat semir itu cuma pakai saja, tidak ada hukum bagi dia. Kamu semir warna merah kenapa? Ya saya pakai aja, nggak ada hukum bagi dia. Kamu semir warna pink kenapa? Ya pakai aja, tidak ada hukum. Artinya tidak dosa. Tapi kalau nyemir rambut sudah ada niat, kamu nyemir kayak apa? Ya biar kelihatan ya agak beda, agak tampan, agak ganteng, itu juga hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Apalagi untuk pengen dilihat seorang perempuan, pengen dibilang keren, ngikutin artis, pemain bola, ngikutin orang-orang kafir, maka hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Nah, ini perlu disampaikan juga, ini ilmu ya. Barangkali entar ada yang sudah menikah ataupun yang mau menikah. Kalau seorang suami memerintahkan istrinya untuk disemir rambutnya, malah itu pahala ibadah. Contoh, Ustadz Muslih bilang ke istrinya, cobalah semir rambutnya warna merah gitu. Contoh ini. Itu istri melakukannya itu malah berpahala, nyenangin suami. Tapi kalau diperintah untuk pakai hitam baru tidak boleh. Tapi pantas enggak kan itu. Ya. Bukan ke Ustadz Muslihnya, ini yang umumnya kita ini loh. Jadi contoh kita punya istri, mentang-mentang sudah tahu seperti ini, istrinya disuruh semir. Ibadah iya, tapi tolong mikir ntar anak kita ngeliat tuh takut stres gitu loh. Ini ada apa ibu saya kok semir-semir warna pink, warna merah, warna hijau. Udah
Ya. Jadi intinya bicara masalah semir itu mubah, tapi tolong dikembalikan bukan hanya mubah ya, tapi pantas atau tidak. Contoh, saya lah, jangan sebenarnya juga. Saya tiba-tiba semir rambutnya nih. Udah rambutnya sedikit semir lagi, semir sues. Warna biru. Habib semir warna biru kenapa, Beb? Ya saya semir aja biasa. Saya nggak ada dosa, tapi pantas enggak gitu loh. Ya kan? Jangan sampai gara-gara saya semir warna biru akhirnya jadi omongan orang. Kalau saya nggak ada masa, cuma orang dapat dosa gara-gara saya. Paham ya? Jadi intinya semir warna hitam tidak boleh kecuali untuk berjihad. Kemudian semir warna atau pikop itu kalau dia sekedar pakai mubah, tidak ada hukumnya, artinya tidak dosa. Tapi kalau sudah semir pikop atau warna, dia niat untuk gaya-gayaan, ngikutin orang kafir, ngikutin orang-orang yang tidak baik, maka hukumnya haram. Tapi kalau suami menyuruh istrinya untuk disemir, khusus untuk saja di rumah semir, Dek saya seneng kalau rambut kamu warna merah kayaknya nih, maka itu malah menjadi ibadah. Tapi kembalikan lagi pantas atau tidak. Takut anaknya pulang sekolah jerit pingsan. Allah tambahin lagi. Ya sama dari apa yang tadi Habib sampaikan, cuman saya paling menambahin sedikit. Yang perlu dipahami dan diteliti di zaman sekarang itu masalah pikok ataupun semir. Ternyata alat semirnya atau pikoknya kalau di kita itu kan kebanyakan pakai bahan kimia semacam kayak cat. Nah, ketika kita menggunakan semir semacam itu, maka kita harus hati-hati ketika kita punya janabah, punya hadas besar. Ketika misalkan kepala kita disemir, dipikok pakai bahan kimia, itu kalau bahan kimia itu semirnya kayak semacam cat gitu loh, siga cat, tembok nempel. Nah sehingga ketika kita misalkan punya janabah, punya hadas besar, maka itu termasuk mani. Mani itu menghalangi tembusnya air di rambut. Berarti kalau misalkan kita dipikok merah atau pikok putih, tapi bahannya dari bahan yang kimia tadi, maka otomatis itu si kepala harus dibotak atau si kepala harus dihilangkan dulu semirnya karena itu mani. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, bahan yang alami, yang dari pacar tuh, kayak perempuan-perempuan tuh kalau mau nikah henna. Nah itu semir, kalau semir semacam itu maka itu tidak menjadi mani, tidak menjadi penghalang nyampainya air ke rambut kepala. Bisa dipaham? Boleh sih boleh, kalau hukum tadi udah dijelasin. Cuman ingat, yang perlu diteliti di zaman sekarang itu ternyata banyak pikok-pikok, semir-semir yang memang dibikin oleh bahan kimia dan notabene dibikin oleh orang barat gitu loh. Nah sehingga ketika kita misalkan mau mandi besar, punya janabah, itu harus diapa? Ya pokoknya harus dihilangin dulu itunya gitu loh. Maninya, pikoknya gitu. Kira-kira nih, saya mau tanya, kalau kita udah kadung dipikok entar merah atau warna kuning atau warna hijau atau warna biru, kira-kira kalau misalkan yang sudah paten seperti itu menghilangkannya gimana? Dibotak. Berarti rambut itu kalau sudah dibotakin kan dalam keadaan dia junub. Berarti kan gimana pakainya? Itu yang saya maksudnya, yang saya rada ketakutan untuk pakai semir yang dari bahan kimia. Tapi adapun yang semir yang alami kayak henna itu tidak menjadi mani, itu tidak menjadi penghalang sampai air atau basahnya air ke rambut kepala. Mungkin hanya itu saja yang saya tambahin itu. Ini ada sedikit anak tambahkan bagi yang beruban. Ini orang semir kan biasanya faktornya karena rambutnya itu uban. Apalagi yang masih muda beruban, takut dibilang sudah tua atau mau mati gitu. Nah, ini perlu diingat. Dikatakan bahwasanya rambut beruban itu akan menjadi cahaya di hari kiamat.
Makanya dokter-dokter di luar negeri pun kalau ditanya tetap dia nggak bakal bisa menghilangkan uban. Contoh, kalau nggak percaya orang yang ubanan dibotak, itu tetap tumbuh rambut, ubannya kan ada. Kenapa? Karena uban itu Allah berikan itu dengan dua hikmah. Yang pertama, uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Sehingga yang ubanan harusnya pamer. Pamer dalam artian tidak malu gitu loh. Jadi kadang-kadang ada orang ubanan pakai topi terus. Minder. Gak usah minder, mulai saat ini buka cahaya pada hari kiamat. Ya. Lebih terang saya. Kemudian yang kedua, uban itu kata para ulama itu pengingat kematian. Tapi ingat ya, bukan artinya orang yang banyak ubannya mau mati, bukan. Jangan salah paham. Buktinya apa? Nggak bakal bisa dihilangkan. Contoh yang ubanan dibotak, itu muncul lagi ntar. Kemudian dipotong aja yang ubanan, ntar muncul nggak hitam, putih lagi. Kenapa? Karena itu yudakirul maut, mengingatkan kematian. Jadi uban itu bukan suatu aib, bukan suatu yang jelek. Bahkan tadi sampai dihukumi masalah semir. Kalau malah disemir hitam hukumnya haram, kalau malah disemir warna tergantung kepada niatnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Semua sudah ada yang tambahin, Ustaz? Coba. Baik, ada lagi yang tanyakan? Fadhol. Belakang. Fadhol. Bebas. Fadhol. Ada pertanyaan titipan. Kalau misalnya haji atau umroh, uangnya ngutang. Haji umroh ngutang. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya kalau orang haji, uang berangkat hajinya ngutang? Nah, ini mungkin hajinya itu sah atau tidak, kemudian diterima tidak pahalanya oleh Allah atau tidak. Nah, itu ya pertanyaannya. Wah, kurang tahu kalau ini. Kalau untuk masalah umroh itu boleh hukumnya ya. Cuman kalau untuk masalah haji, ini mohon maaf, kalau untuk masalah haji saya belum bisa menjawab, tapi dipending dulu. Cuman kalau untuk masalah umroh, kita ngutang itu boleh. Bahkan begini, tapi ini mas sebagai wacana ya ke depan gitu. Kalau kita kepengen kaya raya dengan cara, kalau bahasa brutal menyupang, nyegi, itu saya pikir jangan ke Gunung Kawi apa ke Gunung Kidul. Lebih baik Anda ngutang tapi untuk umroh. Nah, di dalam umroh itulah Anda minta dunia di sana di Mekah sono. Itu luar biasa dijabahnya. Maksudnya kalau kita kepengen jadi orang kaya raya tapi dengan cara seperti itu sangat bagus loh. Jadi kalau misalkan kita Muncak Sundama memohon bab haliyah dunia, itu tempatnya kalau kita lagi umroh. Tapi kalau nanti kita pas giliran ibadah haji, kalau bisa nih, berarti bukan berarti tidak boleh, kalau bisa jangan sampai minta bab dunia kalau ibadah haji, mendingan murni minta urusan apa? Urusan akhirat. Contoh, urusan akhirat itu, ya Allah mudah-mudahan anak saya menjadi anak-anak yang solih dan solihah, menjadi anak yang alim, menjadi anak yang bermanfaat dunia wal akhirah, kan itu urusan akhirat. Atau ya Allah, saya memohon kepada Engkau agar saya, istri saya, anak dan keluarga saya, orang tua saya, Engkau jadikan ahli surga. Itu kan urusan apa? Urusan akhirat. Atau memohon apa? Mati husnul khotimah. Atau ya Allah, anak saya sampai 7 turunan sampai seterusnya ila yaumil qiyamah, jadikanlah oleh Engkau menjadi anak-anak yang apa? Yang solihah, yang solih gitu. Itu urusan apa? Urusan akhirat. Jadi kalau untuk urusan akhirat, kalau bisa jangan di ibadah haji. Jadi ibadah haji mah murni untuk apa? Untuk ngabdi, menjalankan rukun Islam yang keberapa? Yang kelima. Tapi kalau di umroh, nah baru itu istilahnya mangpang mengpeng, kita sedang umroh, mintalah bab dunia, urusan dunia. Itu insya Allah kalau cepatnya itu ces pelang gitu. Mungkin
kalian bertanya, coy gini nyanet tuh justru tahu nu mereka nginjem duit nak masalah nama gitu. Mungkin hanya itu saja Bang ya. Jadi pertanyaannya kalau umroh boleh, kalau untuk haji saya pending dulu, mungkin Pak Ustadz yang tahu atau. Baik, tadi ada pertanyaan ya Mas seputar masalah haji ya. Kalau kita buka mau itu di dalam Al-Qur'an atau hadis atau fikih-fikih para ulama, haji itu sudah ada keterangan syaratnya. Inistata'a ilaihi sabila. Arti istata'a itu apa? Mampu. Tapi dalam Al-Qur'an kan tidak dijelaskan mampu ini mampu apa. Nah, di dalam hadis, khususnya dalam kitab-kitab fikih itu dibahas. Mampu di sini bukan hanya kita itu mampu untuk berangkat dan juga untuk pulang, tapi juga mampu meninggalkan uang atau harta kepada orang yang wajib kita berikan nafkah kepadanya. Jadi intinya syarat haji itu dia harus mampu. Artinya kalau tidak mampu dia jangan maksa. Sampai beberapa tahun yang lalu ngetren ada namanya haji talangan. Makanya ini bingung juga nih. Dan kadang-kadang yang nganjurin dari pihak-pihak travel lagi. Makanya awas yang punya travel, jadikan dunia sebagai akhirat. Jangan jadikan akhirat sebagai dunia. Rugi gitu. Jadi kalau ada orang mau berangkat haji nggak mampu, jangan disuruh ngutang. Sudah kamu nggak punya uang 35 juta kan? Masa kamu mati belum berangkat haji? Udah sini aja, punya uang berapa? 5 juta. Sudah 30 jutanya saya yang bayar, tapi kamu ngutang. Ntar gampang lah, cicilannya sebulan 100 ribu nggak apa-apa. Dientengin. Berangkat ini orang. Tapi ingat, walaupun Anda berangkat dengan itu, utang itu sudah nggak boleh, udah salah. Tapi ingat, setelah itu Anda punya istri. Contoh yang berangkat suami sendiri nih. Dia punya istri, itu wajib diberikan nafkah. Dia punya anak, wajib diberikan nafkah. Ini sudah ngutang. Kemudian dia berangkat, nah istri sama anaknya dikasih apa ntar? Makanya ini tolong difahami. Jadi yang artinya istato'a itu bukan hanya mampu dia untuk berangkat, hidup di sana dan juga sampai pulang. Tapi istri anaknya wajib diberikan nafkah. Lalu bagaimana kalau ada seorang suami yang ngotot maksa? Dengan haji talangan, ngutang dia berangkat. Bagaimana? Hajinya itu tidak akan Allah berikan pahala, bahkan plus diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia berangkat haji sebetulnya adalah orang yang tidak wajib haji. Jadi dia sebetulnya berangkat haji itu melanggar perintah Allah. Maksud melanggar itu apa? Dia tidak wajib haji, kenapa haji? Kemudian yang kedua, dia melanggar perintah Allah karena istri anaknya tidak diberikan nafkah. Sehingga tolonglah jangan maksa. Kemudian para travel yang ada, tolong ingat kita membuat travel ini bukan sekedar untuk mencari dunia, tapi dunia sebagai ladang akhirat. Dengan Anda punya travel boleh Anda ngambil keuntungan setiap dari orang yang berangkat haji ataupun umroh. Nah apa-apa. Tapi tolong jangan jadikan akhirat sebagai dunia. Jadikan dunia sebagai akhirat. Cari uang. Kemudian di samping itu juga fasilitasnya, pelayanannya yang baik. Jadi itu dunia sebagai akhirat. Jangan akhirat untuk jadi dunia. Jadi jangan kita maksa. Bawa lagi hadis Nabi ini yang sering diucapkan. Barang siapa orang muslim, muslimah, mukmin, mukminah meninggal tidak berangkat haji, maka dia akan meninggal kalau tidak Yahudi, maka dia akan meninggal Nasrani atau Majusi. Nah ini harus dijelaskan. Yang dikatakan orang tidak berangkat haji meninggal Yahudi, Nasrani atau Majusi itu siapa? Itu orang yang mampu berangkat haji tapi dia nggak mau berangkat haji. Tapi kalau orang nggak mampu berangkat haji, dia meninggal belum haji, nggak ada dosa. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat haji yaitu mampu. Paham ya? Jadi intinya kalau nggak mampu jangan maksa. Apalagi ngutang sana sini, mau pulangnya dibilang Pak Haji utang, nggak enak. Atau Pak Haji talangan, nggak enak. Ya, jadi tolong jangan maksa. Kemudian banyak amalan-amalan yang kita bisa dapatkan walaupun kita belum berangkat haji atau umroh, banyak. Di antaranya kata Nabi, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, nah ini cambukan ini, sholat subuh berjamaah, ya di masjid atau di musola, ya. Kemudian dia tidak pindah dari tempat duduknya atau untuk ngatur soft saja, biasanya kan ada yang maju, ada yang mundur, atau membuat majelis taklim, kemudian ngatur soft. Yang ketiga dia beribadah,
Ini semua rentetannya waktu setelah selesai sholat subuh. Sholat subuh berjamaah di masjid atau di musola. Kemudian yang kedua, dia tidak pindah dari tempat duduknya kecuali untuk ngatur shaf saja. Ketiga, dia beribadah, mau itu baca zikir, baca Quran, sholawat, dia bertafakur, bertadabur. Yang keempat, tidak keluar dari masjid atau musola sampai terbitnya matahari. Jadi dia tetap standby di situ, tidak keluar sampai terbitnya matahari. Syarat yang terakhir kelima, dia melaksanakan sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Nyanya usolli sunat al isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Kapan waktu sholat isyraq? Waktu sholat isyraq adalah setelah terbitnya matahari kurang lebih 16 menit. Kapan waktu duha? 16 menit setelahnya. Ya. Nah, ini kata Nabi, siapa orang sholat subuh berjamaah tidak pindah dari tempat duduknya kecuali untuk atur shaf saja, kemudian dia beribadah kepada Allah, tidak keluar masjid musola sampai terbitnya matahari, sholat sunnah isyraq 2 rakaat, kata Nabi, pahala dia seperti haji dan umroh, sempurna. Nabi yang menjamin. Diulang 3 kali lagi sama Nabi. Makanya dikatakan oleh para ulama, apabila kita merasa dosa kita ini banyak, kemudian kita ini pengen mengejar amalan ibadah teman-teman kita yang dari awal sudah tobat dulu. Intinya kita ini pengen mengejar ibadah daripada orang-orang yang sudah dahulu, teman-teman kita yang dari dulunya berbuat baik. Kita ini baru tobat di usia 30-40 tahun. Teman kita dari awal ini soleh. Nah, cara kita untuk mengejar ibadah mereka, di antara caranya memakmurkan waktu tadi. Apa itu? Sholat subuh berjamaah, tidak pindah dari tempat duduknya kecuali untuk mengatur shaf, kemudian dia beribadah, tidak keluar dari masjid musola kecuali sampai terbit matahari, sholat sunnah isyraq 2 rakaat, pahalanya dijamin sama Nabi seperti dia melaksanakan haji dan umroh, sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Muslih ada nambahin? Ustaz. Mik. Tambahan sekali, imannya sekali yang menjuluh lagi. Jadi masalah haji ngahutang memang teu aya ukuran haji hutang mah. Jadi keasupna teu aya dina kamampuan. Pamit cenah urang saumur hirup cenah ya. Teu bisa ngalaksanakeun haji karena kamadorotan teu gaduh bekal, maka kapan digampilkeun? Dina poe kiamat aya jalmi kitunya papan teu munggah haji tapi meunang ganjaran haji. Pan hebat teh. Hebat pisan gitunya. Jadi di mana urang hajina? Tak urang mah hajina jalma nu teu boga duit mah nyaeta hajina di al-muawanah datangna poe Jumaah. Eta insyaallah gitunya eta bakal dijadikeun gagantina urang haji. Bahkan sapalih keterangan aya jalmi anu ngalaksanakeun haji leungit ganjar hajina teh kumaha niat rek ulit naon. Aya anu hayang serius teu mangkat-mangkat ulah leutik teh. Jadi dawamkeun salat Jumaah da eta oge kaasup naon kana teh hajina jalmi-jalmi anu teu gaduh miskin al-hajul qoroah kana kitu nya hijul qoroah masakin gitulah. Jadi hajina jalmi-jalmi anu qoro jeung nu miskin saja penting gitunya disebut haji miskin ge nu penting urang nang ridho Allah we kitu lah sakitu bae lah. Nah, syukran Ustaz Muslih. Baik, silakan ada lagi yang mau bertanya? Ada di sana? Fadhol, ada yang nanya? Tadi ada yang mau tanya? Fadhol? Fadhol, mic-nya? Sebelumnya saya meminta maaf keluar dari pembahasan yang saya akan ditanyakan itu tentang bab zakat, Bib. Di dalam bab zakat ada masalah mustahik
atau si penerima zakat. Tapi saya mendengar keterangan bahwasanya Juriyah Rasul atau habaib yang keturunan Kanjeng Nabi itu tidak berhak untuk mendapatkan zakat, kurang lebih seperti itu. Tetapi kebanyakan di Indonesia kan banyak para habaib yang tidak diketahui oleh halayak umum. Jadi bisa disebutkan Habib Mastur yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Nah, yang saya dipertanyakan itu, berhubung ada Juriyah yang Habib Nopol, saya ingin mendengarkan penjelasan dari Habib. Apakah ada keterangan lain bahwasanya Habib Mastur itu berhak mendapatkan zakat tersebut? Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab bukan Habib, tapi keterangannya dari ulama. Itu aja ini. Ada pertanyaan seperti ini. Intinya, apakah Habib boleh menerima zakat? Lalu bagaimana dengan Habib yang mastur? Mastur itu artinya tertutup, nggak ketangguhan. Ada istilah wali mastur, wali yang tertutup. Kita pernah jelaskan ya, ada 3 macam wali. Ada pertama, wali tahu dirinya wali, orang lain pun tahu dia seorang wali. Ini umum. Yang kedua, ada wali, dia tahu dirinya wali, orang lain nggak tahu bahwasanya dia seorang wali. Ini namanya wali mastur. Jadi dia menutupi dirinya agar orang lain tidak tahu bahwasanya dia seorang wali. Kenapa kok ada wali yang menutupi? Karena dia ingin fokus dengan ibadah. Yang ketiga, nah ini yang jarang. Jadi wali, dia nggak tahu dirinya wali, tapi orang lain tahu bahwasanya dia seorang wali. Seperti Al-Faqir pernah ceritakan, cerita Syekh Abdurrahman Bajalahban. Walhasil, dalam fikih memang diterangkan Bani Hashim atau Bani Muthalib, atau bahasa gampangnya sekarang ini Habib Ayyib, laki-lakinya, perempuannya Syarifah, atau secara mudahnya keturunannya Nabi Muhammad SAW, memang itu tidak boleh menerima zakat. Kenapa? Para ulama menjelaskan karena zakat itu adalah sesuatu uang yang kotor yang dikeluarkan, sehingga para habaib atau syaraif itu tidak diperbolehkan menerima hal tersebut. Ini keterangan para ulama. Ini ilahnya, alasannya. Kenapa habib atau syarifah tidak boleh menerima uang zakat? Baik. Kemudian kalau ada habib mastur, tetap ini nggak bahas mastur masyhur, habib yang ketangguhan, habib tidak ketangguhan, nggak ada. Semuanya tetap tidak boleh menerima zakat. Ini umumnya dulu, ntar ada pengecualiannya. Ini umumnya dulu. Nah kemudian, bagaimana kalau kita nggak tahu dia ternyata seorang habib? Ya nggak ada hukum bagi kita. Kan habib nggak boleh menerima zakat, saya ngasih berarti salah. Kalau kita kita tahu nih, ini habib, kemudian kita kasih, itu kita yang salah. Dan zakatnya kita dianggap waktu itu tidak mengeluarkan zakat, cuma sedekah, karena batal. Karena di antara yang tidak boleh menerima zakat adalah habaib. Sehingga kalau kita beri kepada habib zakatnya tidak sah. Nah, akan kita bahas pengecualian ini umumnya dulu. Beda halnya kalau seandainya kita nggak tahu kita kasih, ya nggak ada hukum, karena nggak tahu tidak ada hukumnya. Kecuali kita tahu, baru itu ada hukumnya. Ini jumhur. Kebanyak ulama di fikih dibaca keterangannya Bani Hashim, Bani Muthalib atau Habib Syarifah itu tidak boleh menerima zakat, kecuali ada Habib Syarifah yang memang kita lihat miskin sekali. Miskin. Jadi dia memang kalau nggak nerima zakat ini susah hidupnya. Maka di sini ada pengecualian, diperbolehkan Habib Syarifah menerima zakat dalam keadaan seperti itu. Jadi dia sangat terpuruk. Kalau seandainya nggak nerima zakat, hidupnya makin susah. Dengan syarat kata para ulama, kita yang memberi zakat wajib memberitahu ini adalah zakat fitrah. Ini zakat mal, bukan sedekah. Jadi wajib kita ngasih tahu sama Habib sama Syarifah tersebut. Kalau kita sudah ngasih tahu beliau nerima, tidak menjadi masalah. Jelas ya? Jadi secara umum tidak boleh. Tapi di antara para ulama mengecualikan kalau Habibnya Syarifahnya betul-betul terpuruk seperti itu, kalau tidak menerima zakat hidupnya makin susah, maka diperbolehkan
Tapi dengan syarat kita memberi, wajib hukumnya memberitahu ini uang zakat. Ini barang zakat. Setelah itu diterima, sudah tidak menjadi masalah. Jelas ya? Allah tambah lagi. Ya mungkin kalau masalah bab zakat mah tadi udah dijelasin sama Habib. Cuman sebenarnya begini Bib, saya juga kadang-kadang malah balik bertanya begini. Ada yang maksudnya saya jadi unek-unek gitu. Unek-uneknya saya begini, yang nyambung dari pertanyaan Kang Iim. Apakah maksud duriyah Nabi itu memang ila yaumil qiyamah atau memang hanya sebatas sampai keturunannya Sayyidina Ali? Dalam artian begini. Kalau kita lihat makna duriyah kan secara luasnya kan ila yaumil qiyamah, secara luasnya loh. Tapi kalau secara lebih khususnya, lebih dikhususkan lagi, apakah ada keterangan yang sampai cuman putra-putrinya Imam Ali? Soalnya begini, kenyataannya di Indonesia sendiri justru yang menerima zakat itu memang Habib juga banyak gitu. Yang mungkin, maksudnya yang saya jadi unek-unek itu di Indonesia sendiri banyak gitu istilahnya ya Habib yang memang menerima zakat gitu. Maksudnya apakah ini juga nanti termasuk kategori haram nggak boleh menerima zakat atau bagaimana begitu maksudnya? Soalnya kalau misalkan andai kata hukumnya paten seperti itu, oh berarti banyak yang dosa dong maksudnya gitu. Sebab apa? Sebab di Indonesia itu kebanyakan justru Habibnya memang mastur. Kebanyakan loh di Indonesia. Walaupun yang mastur juga tidak kalah banyak gitu. Nah, apakah mungkin di dalam masalah pembahasan ini hanya sampai di situ atau mungkin ila yaumil qiyamah gitu. Terus tambahan lagi, ini masalah wali. Kalau tadi Habib mengatakan wali itu ada 3, kalau saya ada 4, dan ini berdasarkan tambahan doang Habib, tambahan. Dari apa yang disampaikan oleh Abah Guru Sekumpul. Jadi yang keempatnya nih, dia itu menurut Allah wali, tapi dirinya tidak merasa dan tidak tahu wali, orang lain pun tidak tahu. Dan ini yang paling bahaya. Karena apa? Karena ini rahasia, betul nggak? Kalau yang tadi kan yang terakhir, orang lain mengetahui bahwa dia wali, tapi dirinya tidak menyadari dan tidak tahu bahwa dirinya seorang wali. Seperti Syekh Abdurrahman Badal Hajan itu, Bib. Ya. Nah kalau yang keempat tambahannya itu, di sisi Allah dia seorang waliullah besar, tapi dirinya tidak tahu dan menyadari bahwa seorang wali, apalagi orang lain gitu. Tidak tahu juga gitu. Nah ini yang apa namanya, yang kita harus hati-hati. Sebab apa? Sebab ketika kita mungkin mengenal seseorang si A atau si B, siapa tahu dia seorang wali. Bisa jadi Pak Ustadz Musli wali, bisa jadi Habib wali, bisa jadi si A si B wali, betul nggak? Bisa jadi Kang Denny Cangik misalkan wali sari coy. Bisa jadi seperti wali kelas gitu. Nah makanya ini sedikit sedikit saking tinggi dan luhurnya serta mulianya akhlak Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, berarti Sayyid Maliki, bahasa diurang bahasa Sayyid Maliki ya. Jadi gini, Habib punya guru Habib Segap. Habib Segap itu punya ayah Habib Hasan Baharun Dalwa. Nah Habib Hasan Baharun Dalwa ini punya guru Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang ada di Mekah. Nah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu saking beliau bersih hatinya, sampai beliau itu menganggap setiap tamu dan setiap orang yang datang ke rumah beliau itu dianggapnya Nabi Khidir malah kalau sama beliau. Itu saking saking bersihnya hati beliau, sehingga beliau mah nggak sungkan-sungkan kadang-kadang air bekas tamu itu ya diminum gitu, biasa seperti itu. Mungkin ulama di kita mah geulunya coy bu, macam-macam lah di orangnya gitu. Itu saking anunya. Makanya jadi tingkatan paling rendah mah kita harus punya
husnudon, punya rasa mungkin si A si B ini walinya Allah, tapi itu juga setelah apa? Setelah dilihat syariatnya, ibadahnya, betul nggak? Dikiranya gitu, barangkali dia seorang wali, bisa jadi, tapi di siapa? Di sisi Allah. Nah, itu mungkin hanya itu saja, Bib. Jadi mohon maaf. Ustaz Muslih, ada yang mau ditambahin, Ustaz? Memang tadi ayat tambahan sena ayat 3 non ayat nomor 4. Memang beureun mengenal nomor 4 ayat hadis buka sore duka henteunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bakal ngamuliakeun kana tilu utama atau napi keutamaan, di mana Allah memuliakan nyaita di tempat majlis taklim. Majlis taklim, majelis dia meureun di dia kita kasupna majlis taklim insyaallah. Hiji kautamaana nu hadir di dia karbutna waliullah. Kaduana nyaita disebut Habibullah. Katiluna karimun alallah. Jadi ya setiap majelis taklim di mana baik Allah bakal memberikan karena tilu keistimewaan. Jadi itu wabah disebut wali mastur teh di dia. Jadi disebutkan si A si B nanti memang jadi gitu. Jadi Allah harus tahu orang itu apa orang cuma video ngopi jadi wali Allah gitu. Mustahil tapi itu tergantung kemustahilan tentunya. Keagungan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Maka saya sarankan sok lamun urang teu bisa hadir kana majelis taklim, hadirlah kana majelis da inti nama nya keusina mameureun kitu majelis taklim keneh ilmu agama sanes kitunya. Jadi katana hiji urang teh dijadikeun walina Gusti Allah, nu kadua Habibu kakasihna Gusti Allah, nu katiluna karimun Allah, urang teh dimuliakeun ku Gusti Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya mungkin seperti ini dari Ustaz Asep ataupun Ustaz Muslih, jangan kita meremehkan orang, itu aja. Karena mungkin orang yang kita remehkan itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala yang kita nggak tahu. Dan kalau kekasih Allah itu sudah kita remehkan, artinya kita mengganggunya. Dalam hadis qudsi Allah sudah beritahu, maka dia akan mengajak aku untuk berperang dengannya. Artinya hidup kita bakal dipersulit. Ya, jadi jangan meremehkan orang lain. Bebali Habsyi kalau tidak salah itu mengatakan, kalau engkau ingin tidak ingin meremehkan orang lain, pandang semua orang Nabi Khidir, selesai. Karena Nabi Khidir sampai saat ini masih ada dan sering menyamar menjadi orang yang kadang-kadang di mata kita ini orang yang hina, menjadi pengemis, menjadi orang penjual asongan. Kayak Al-Fagir, saya pernah cerita di zaman Kiai Hamid, ada orang pengen ketemu Nabi Khidir. Kata Kiai Hamid, kamu tunggu Nabi Khidir ke rumah kamu. Ditantang malah, Nabi Khidir ke rumah kamu. Ternyata yang datang ke rumahnya adalah orang penjual asongan. Jadi dia jual sampai di depan rumah pintunya itu dia nggak berhenti. Asongan bunyi kelentang. Kemudian si orang ini saya nunggu Nabi Khidir yang datang malah tukang asongan. Dia bilang, sana pergi, saya nggak beli asongan. Loh, saya katanya diundang ke sini. Nggak ada, siapa yang undang asongan? Diusir. Besoknya datang kayak Hamid Pasuruan. Pak Kiai, mana Nabi Khidir mau ke rumah saya? Nggak ada. Benar nggak ada orang, nggak ada kecuali itu asongan. Ya itu Nabi Khidirnya. Akhirnya besok dikatakan lagi, nanti besok akan Nabi Khidir ke rumah kamu. Dia sudah standby. Pagi-pagi ke pasar belanja untuk apa? Nyambut Nabi Khidir. Karena kata Kiai Hamid, Nabi Khidir ke rumah kamu. Kalau tadi kan cuma depan rumah, ini masuk ke rumah kamu. Beli masakan, hidangan. Nabi Khidir mau datang ini. Termasuk kalau ketemu Nabi Khidir, kita minta apapun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui doanya Nabi Khidir. Dia pengen muliakan Nabi Khidir, beli semuanya. Malam ditunggu dia pakai wangi-wangian. Ada ketok pintu, wah Nabi Khidir datang. Tapi kalau dibuka siapa? Temen dulu yang suka ribut sama dia, yang ngutang belum bayar sampai saat ini. Jadi temen yang waktu dulu suka ribut sama dia, ngejek, nggak pernah ketemu lagi sudah berpuluh-puluh tahun. Kemudian pernah ngutang belum bayar, datang, ya Allah, nunggu Nabi Khidir ini lagi yang datang, ganggu aja. Datang,
Ada apa kamu ke rumah saya? Saya mau minjem utang. Saya mau ngutang. Ya Allah, di hatinya dulu aja belum bayar. Sekarang mau ngutang lagi. Sudah, saya nggak punya uang. Loh, saya pengen ngutang ini. Kan saya juga katanya diundang ke sini. Enggak apa undang-undang. Nah, pergi. Ditunggu sampai tengah malam nggak datang. Di hatinya, ya Allah, ini Kiai Hamid pasti bohong sama saya. Tunggu besok. Tidur dia, besok datang. Ngamuk-ngamuk ke udah yang sekarang ini. Pak Kiai bohong, katanya Nabi Khidir ke rumah saya. Mana nggak ada orang? Benar nggak ada orang? Nggak ada. Sama sekali. Iya. Coba pikir. Oh iya ada. Tapi itu juga teman dulu, masa lalu. Itu juga temannya suka berbuat dolim sama saya. Hobinya ngutang belum bayar. Datang mau ngutang lagi. Nggak mungkin itu Nabi Khidir. Itulah sungguhnya Nabi Khidir. Jadi intinya apa? Jangan meremehkan orang. Nah, kemudian yang tadi Ustadz Asep jelaskan. Jadi intinya habaib itu umumnya jumhur ulama mengatakan tidak boleh nerima zakat. Tapi kalau kita lihat ada habib yang nerima zakat, mungkin kategori yang tadi yang dikecualikan. Memang dia nggak mampu, miskin. Kalau kita mau jujur, kalau ahwal selain habib itu berhak mendapatkan zakat karena kekurangan dia. Karena kebutuhan dia dengan harta, apalagi seorang habaib. Sehingga ini pengecualiannya dalam keadaan seperti itu. Jadi dia butuh banget dan kita nggak punya uang apapun kecuali zakat ini. Tapi ingat syaratnya wajib diberitahu ini uang zakat. Nah, fadhol. Ada lagi yang lainnya nanya? Enggak, silakan. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin mau nanya, apakah dengan cara kita berkhidmat kepada majelis akan menjadi ladang syafaat dari Nabi Muhammad SAW untuk kedua orang tua kita? Bahkan saya pernah mendengar perkataan dari Habibana Munzir, barang siapa yang berkhidmat untuk majelis, bahwa Nabi Muhammad SAW akan mensyafaati kedua orang tua kita yang sudah meninggal, bahkan yang masih hidup pun akan disyafaati. Mohon penjelasannya, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pertanyaan, intinya itu apakah dengan kita khidmah di majelis taklim, khidmah ini artinya membantu ya, macam-macamnya banyak. Kayak tadi apa? Gorengan, antum gorengan, baik makanan ini loh karpet. Gorengan, astagfirullahaladzim. Ini pasti lapar ini yang bilang gorengan. Kayak ini loh maksudnya ngerapikan karpet, nyapu-nyapu itu loh, gorengan langsung, jangan tuh poin. Ngerapi-ngerapi yang kayak habis selesai ini, ngerapikan karpetnya, itu namanya khidmah membantu. Apakah itu bisa menjadi sebab orang tua kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW? Ya, untuk jawabannya itu bisa. Bisa untuk menjadi sebab kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Tapi dengan catatan, di dalam kita mengkhidmatnya itu kita murni ikhlas semata-mata mencari ridhonya Allah, semata-mata mendekatkan diri kepada Allah, semata-mata mencari ridhonya Rasulullah, menyenangkan hatinya Rasulullah. Nah, ini tidak ada nanti di dalam prakteknya, tidak ada istilah lamun cek Sunda mah kasirihan. Apa kasirihan? Ngiri, tidak ada istilah ngiri. Ngiri itu begini. Kan ini kebanyakan penyakit orang hikmat. Itu biasanya suka silih mengandalkan. Saya yakin, dan ini juga termasuk koreksi buat kita bareng-bareng. Itu kadang-kadang karakter orang itu beda-beda. Si A mah rajin, si B mah setengah rajin, si C mah malas nabi akadaek. Batur garoes dia mengajaran dok baik, ya anu kos gitu. Betul tidak? Nah, kita sebagai mungkin pimpinan anunya jangan apa? Jangan dulu memvonis ketika ada orang yang memang notabene-nya malas. Oh, mungkin dia mah bukan di bidang itu. Kadang-kadang soalnya begini, ada karakter orang hikmat itu kalau untuk disuruh jang-jang jing-jing bawa ke sana kemari kadang dia malas. Tapi di satu sisi dia punya kelebihan tersendiri untuk bisa difungsikan sebagai ngehikmat gitu. Jadi intinya itu aja. Jadi itu bisa dijadikan sebagai
sebab untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah, tapi itu dia dengan catatan kita khidmatnya karena Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ditambah mencari ridhonya Rasulullah dan menyenangkan Rasulullah. Berarti di dalam kita berkhidmatnya tidak ada istilah merasa iri, merasa punya semangat gitu. Jadi intinya begini, kalau kita kepengen semangat itu nggak pandang bulu entah itu kepengen dilihat sama Habib atau tidak, yang penting gua mah karena Allah, betul nggak? Cuman kan kadang-kadang kebanyakan orang khidmat itu kalau giliran ada Habibnya, oh rajin cak jika tek gitu. Menurut tuh ada Habibnya nyala rantai gitu kadang-kadang itu. Nah kalau bisa jangan. Justru kalau bisa nih, ketika tidak ada Habib justru harus lebih semangat. Sebab apa? Sebab Allah mah maha ningali, maha melihat, maha menyaksikan. Makanya tanamkan kalau kita berbuat baik ya diantaranya ngehidmat ataupun ibadah ataupun yang lainnya, tanamkan bahwa Allah itu maha melihat, maha memperhatikan, maha mendengar. Hatta kerentek bisikan hati kita, Allah tahu. Gitu. Dan di dalam kamus pengetahuannya Allah itu tidak ada bahasa komo, tidak ada bahasa apa? Kalau bahasa Indonesia tidak ada bahasa apa lagi, tidak ada. Bisa paham nggak? Contoh kieu. Si A itu bisa melihat saya ya padahal saya lagi di rumah, tapi dia lagi ada di balai. Bisa melihat saya sedang apa? Cacak di dalam rumah aja dia bisa tahu dan bisa melihat saya. Apalagi kalau seperti ini. Itu bahasa. Nah, di dalam ilmunya Allah itu tidak ada bahasa seperti itu. Antara yang nampak, yang rahasia, yang tersembunyi, yang dibalik apapun, sarua bae di hadapan Allah sama saja. Semuanya ketahuan, semuanya nampak jelas. Makanya sekali lagi kalau kita berkhidmat, kita beramal, tanamkan, yakinkan, belajar dari mulai sekarang bahwa Allah itu maha melihat. Dan kita menghidmatnya pun juga semata-mata karena mencari ridhonya Gusti Allah. Mungkin hanya itu saja. Baik, khidmah kepada majelis itu suatu amalan yang luar biasa. Kenapa? Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW pasti itu akan menjadi sesuatu yang mulia di hadapan Allah. Jadi itu benang merahnya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada umat Nabi Muhammad itu pahalanya besar. Begitu juga sebaliknya kita berbuat dolim sama umat Nabi Muhammad itu dosanya besar. Kenapa? Karena ini umatnya Nabi Muhammad. Begitu juga tatkala kita berkhidmah di majelis ta'limnya Nabi Muhammad, maka kita bertawasul saja atau berniat, ya Allah, mudah-mudahan dengan saya berkhidmah ini Engkau berikan keberkahan kepada orang tua saya. Dan itu bukan suatu yang mustahil. Kenapa? Karena apabila Allah cinta kepada hambanya, Allah berikan keberkahan bukan hanya kepada dia, sama keluarganya dia pun akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita berkhidmah di majelis taklimnya Nabi Muhammad. Maka itu bukan suatu hal yang mustahil. Tinggal saat ini kita niatkan saja, kemudian kita bertawasul. Tahu tawasul? Tawasul itu berdoa dengan perantara. Ya. Berdoa langsung kepada Allah boleh, bagus. Tapi juga boleh juga berdoa dengan tawasul dengan perantara, tidak menjadi masalah. Ya, jadi tinggal diniatkan saja, ya Allah, mudah-mudahan saya berkhidmah ini menjadi sebab Engkau berikan keberkahan kepada saya, keluarga saya, dan kelak mudah-mudahan kami sekeluarga bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad di surgamu, ya Allah. Seperti itu saja. Tapi ingat syaratnya tadi sudah diingatkan, khidmah itu harus ikhlas karena Allah. Tolak ukur ikhlas itu masalah hati, sehingga kita tidak boleh mengukur keikhlasan orang. Tapi kita juga harus wanti-wanti. Kalau kita khidmah itu ya usahakan, mau ada orang nggak ada orang. Kalau bahasanya Ustadz Asep tadi, mau ada Ustadz Asep atau tidak adanya Ustadz Asep, mau ada Ustadz Musli atau tidak ada Ustadz Musli, ya saya tetap berberes. Kenapa? Karena saya berberes ini karena cinta saya kepada Allah dan Rasulnya. Saya pengen khidmah. Nah kalau kita pengen mudah khidmah sama teman-teman, ini bahasanya ini kan kita kan gelar karpet kan buat teman-teman kan. Nah caranya kita biar gampang, kadang ada teman-teman waktu beres-beres dia nyantai aja. Udah tahu satu orang ini ngelipatin ini nyantai aja. Pura-pura nelpon, mau pura-pura lupa ingatan atau gimana. Nah,
Kalau kita pengen mudah khidmah waktu itu, caranya gampang. Apa itu? Pandang mereka itu sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, maka akan mudah. Jadi jangan pandang dia cuma sebagai teman kita, jangan. Ini umatnya Nabi Muhammad. Artinya kalau kita menyenangkan umat Nabi Muhammad, siapa yang senang? Nabi Muhammad. Sehingga gampang bagi kita. Saya ingat cerita Buya Yahya itu. Beliau itu selalu mengatakan kalau kita pengen khidmah itu gampang. Ini masalah pondok ya. Itu kalau khidmah itu gampang, setiap hari bisa. Apa itu? Tatkala kita makan pakai nampan, kan ada makan itu pakai nampan. Itu ada biasanya santri kalau makan pakai nampan itu pasti selesainya duluan. Ada itu. Contoh, senampan 5 orang. Setiap makan selesainya duluan. Kenapa? Takut disuruh nyuci nampan. Sehingga kalau sudah lauknya sudah mulai kritis, sudah mulai sedikit, dia pura-pura selesai. Biar apa? Tidak nyuci nampan. Tapi kalau orang yang khidmah memandang teman-temannya itu sebagai umatnya Nabi Muhammad, dia yang pasti akan nyuci nampannya. Kalau seandainya dia pun kenyang, dia akan bilang, maaf, saya sudah kenyang, tapi yang nyuci nampannya ntar saya saja ya. Itu artinya khidmah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Mau ada yang tambahin lagi, Ustaz? Mik ya. Masalah hikmah tadi sebenarnya harus dijelaskan dulu stembres jentre jelas itunya nanti cuma ayat tambahan. Jadi setiap sahabat itu jaminan dina badai ngalaksanakeun hikmah ieu teh kudu dipake atanapi di barengan ku tilu cara. Tapi da saya kuncina tina hikmah teh anu leres ikhlas lillahi ta'ala. Tilu kunci anu kudu dilaksanakeun hiji dina hikmah ieu teh aya bahasa muqabalah, nu kadua mudawamah, nu katiluna teh nya eta no namina teh nu terakhir teh aya tilu wa tamamah. Jadi mudawamah terus no muqabalah terus jadina mutamamah. Jadi intina lamuran geus kuncina ikhlas lillahi ta'ala, niat ngagembirakeun junjunan urang sadaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mangka tugas eta nu kahiji didawamkeun, dilanggengkeun. Jadi istilahna mah ari kadang-kadang hikmah ari berpurun nya rajin, ari henteu nya males gitu. Jadi dawam. Geus dawamkeun sok sanghareukeun atanapi muqabalah urang teh sok dibarengan kumaha carana itunya. Jadi dibarengan dibere kumaha istilahna mah pekerjaanna aya tandana, aya cirina itu. Untuk kudu cinta, resok mangkat handeuh sok aya gitu tah. Ayanya siap paling ngambarkeun tempat henteu eta teh kitu sok aya nu bisa da kitu teh. Terus kuna kasampurnakeun teh naon? Tina pagawean urang tah hasilna. Tina nu tilu ieu geura urutkeun niat abdi kieu ngajungjungkeun atanapi ngageberakeun kana hatena manahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dasarna hoyong kenging kabarokahan ampunan maghfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Ketika hikmah urang ditampi sanajan teu dijelaskeun si bapa si eta yakin aya jaminanna sampai katurunan anak Adamna bakal tiasa ngasabahatan sakitu wallahu a'lam. Nah, pertanyaan terakhir. Allah. Karena udah jam 10 ya. Cuma tadi karena mulainya kita agak ini ada udur ya. Fadhal. Zahir. Fadhal. Apa pengertian dari muhabalah? Apa? Pengertian muhabalah. Muhabalah. Ya. Muhabalah. Mubahalah. Muhabalah. Ya. Ada pertanyaan, apa arti muhabalah? Kalau bahasa Arabnya tulisnya gimana? Mim
Ente menang eta di mana? Mubahalah mungkin. Mubahalah. Mubahalah. Ada pertanyaan, apa arti mubahalah? Mubahalah ya. Baik, coba. Ada lagi yang tanya? Ditampung? Tidak ada sudah ya? Nanti ini terakhir ya. Nah, mubahalah. Wah, saya lupa lagi tuh, Bib. Cuma Sumpah ini masalah sumpah. iya masalah sumpah, cuman harus pakai apa? Mantap aja, Bib. Coba lagi nambahin saja. Baik, ada istilah mubahalah. Mubahalah itu saling bersumpah dengan salah satu yang disampaikan atau tuduhan, kemudian melaknat yang salah tersebut sampai 7 keturunan. Itu mubahalah. Kalau bahasa gampangnya ini saling melaknat atas orang yang salah dalam bersumpah. Dan ini bukan untuk dirinya sendiri, sampai 7 keturunan. Makanya di zaman Nabi Muhammad SAW itu, Nabi pernah difitnah luar biasa. Dibilang penyihir, dibilang pendusta, macam-macamnya. Sehingga akhirnya tatkala fitnah makin membesar, akhirnya Nabi meminta orang kafir Quraisy untuk mubahalah. Jadi saling bersumpah dan melaknat atas siapa yang berbohong sampai 7 keturunan. Dan itu membawa keluarga. Nabi waktu itu bawa istrinya. Kemudian Nabi bawa anak-anaknya. Tatkala akan terjadi mubahalah tersebut, saling menyumpah dan melaknat atas orang yang salah. Ini beberapa orang kafir Quraisy, kalau tidak salah Al-Faqih dengan cerita, diberitahu oleh seorang pendeta, seorang rahib. Kamu ini jangan coba-coba mubahalah sama Muhammad. Kalau kamu mubahalah sama Muhammad, maka kamu yang akan sengsara hidupmu dan kamu pasti akan binasa. Lalu apa yang harus saya lakukan? Gak usah datang. Maka Rasulullah SAW sudah datang bawa istri dan anaknya. Ternyata orang kafir Quraisy tidak datang. Itu mubahalah. Dan ada sebagian ulama kita pun melakukan. Ini biasanya terjadi kalau sudah difitnah luar biasa. Ada ulama-ulama, Al-Faqih tidak sebutkan namanya. Ya, ulama-ulama kita, nggak usah jauh-jauh. Ya, wilayah 3 Cirebon ini ada beberapa mubahalah waktu itu. Dengan orang yang memfitnah luar biasa. Sehingga akhirnya beliau umumkan di jamaahnya untuk melakukan mubahalah. Dan mubahalah tersebut itu akan melaknat sekali lagi bukan kepada dirinya saja, tapi sampai 7 keturunannya, dari istri, anak, sampai 7 keturunannya. Itu mubahalah. Makanya jangan kita bermubahalah kecuali terdesak. Kayak contoh yang lagi rame ini, yang ada beberapa orang yang meninggal, kita nggak usah cara detail ya. Ada beberapa orang yang meninggal, kemudian orang tuanya tidak terima kalau ini dibilang anaknya itu memiliki senjata. Akhirnya apa si ayah lakukan? Dia minta mubahalah. Kalau gitu kita mubahalah saja. Siapa yang berbohong, Allah akan laknat. Itu arti mubahalah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, jawabannya sama, cuman saya mah ada penasaran tadi mubahalah bener apa mubahalah? Hah? Bener kan? Ya sudah kalau ya sama berarti dengan apa yang tadi disampaikan oleh Habib. Jadi intinya mubahalah itu ya seperti tadi, gak perlu saya jelaskan kembali. Paham? Sudah. Ustaz nambahin. Nambah sedikit tadi bahasa Arabnya. Membahasa widu aja numah sapa salah sapa bener gitu baik. Jadi Allah mau patukeun. Sapa salah sapa bener dibereskeun ku jalma geus teu beres-beres, tangga dibereskeun ku Gusti Allah nu Maha benar gitu. Allah harus adanya. Ada lamun geus teu aya titik pitamuan teh teh nu benerkeun teh. Terus diberes terus lah salah benar bae. Gitu we geus lah sareun baik kanu Maha benar gitu we. Kan dilaknat 7 turunan. Berarti yang nggak tahu apa-apa itu keturunannya, saya nggak tahu apa-apa kalau dilaknat. Itu maksudnya 7 laknat itu emang dilaknat beneran. Jadi begini, kalau Bang Lupin bertanyakan itu emang bertujuh turunan, mungkin di antara keturunan yang ketiga, andai kata nih ya terjadi di keturunan yang ketiga, apa keempat, apa kelima, kok saya kena juga kan saya kagak tahu apa-apa. Itu dia masalahnya.
ini sebagai pelajaran buat kita. Kita ini harus berhati-hati dalam bersikap agar supaya tekad, ucap dan sikap kita ini kagak ngepek ke keturunan kita. Sebab mungkin dengan terjadinya mubahalah ini, kalau andaikan pas kitanya dilalah tidak benar, ya jadi dikhawatirkan ya sampai kasihan anak cucu kita gitu loh maksudnya. Bisa dipaham? Benar gitu sampai kena 7 turunan gitu. Ini sama halnya dengan seperti ini. Hati-hati dengan kemaksiatan yang tidak cuman hanya di situ dikategorikan dosa besar, tetapi kemaksiatan tersebut juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh di antara kemaksiatan yang dilaknat oleh Allah itu adalah perbuatan zina. Nah, ini hati-hati. Sebab apa? Sebab dikhawatirkan ketika kita misalkan berbuat seperti itu, pas dilalah, di samping memang kita statusnya melaksanakan dosa besar juga dilaknat oleh Allah. Nah, khawatirnya ketika Allah ini melaknat, itu kadang-kadang Allah tidak cukup hanya sampai di diri kita, tapi parat sampai 7 turunan. Ini yang dikhawatirkan. Tapi ingat, banyak dosa-dosa yang dengan kita melakukan dosa tersebut itu ternyata bukan cuma hanya dosa besar, tetapi dilaknat. Contoh yang kedua, dosa besar dilaknat juga. Sodomi. Sodomi coy. Paham tidak? Nyanekin. Sodomi atau memasukkan kemaluan kita lewat jalan belakang, entah istri kita, apalagi gay, lawan jenis. Nah itu kan dosa besar. Walaupun sama istri kita juga dosa besar itu termasuknya. Nah itu di samping dosa besar itu dilaknat juga. Nah khawatirnya ketika Allah murka, ketika Allah melaknat kita, itu laknatnya Allah parat nembus sampai 7 turunan. Dan kadang-kadang anak kita tidak tahu menahu. Tahu-tahu tiba-tiba dia hidupnya sengsara aja gitu. Ini 2 contoh. 3, riba. Riba itu di samping perbuatan riba, maksudnya di samping memang haram, dosa besar, juga dilaknat oleh Allah. Makanya hati-hati. Nah, perbandingannya atau mukobalahnya dilaknat itu langsung saja cinta. Sama Allah juga ketika dia mencintai seorang hambanya, nah itu cintanya Allah tidak berhenti sampai di diri kita. Ternyata anak keturunan kita pun juga mendapatkan kecintaan Allah. Karena apa? Karena akibat perbuatan kita. Nah, di antara perbuatan baik yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah datang capek-capek hadir di majelis taklim. Datang capek-capek hadir di acara ngopi santuy. Datang capek-capek hadir di majelis taklim Al-Wasilah khususnya. Ataupun di majelis-majelis taklim dimanapun berada. Pokoknya kalau kita capek-capek mau memperjuangkan datang-datang rek hujan rek hater datang pokoknya maing lah gitu paribasananya takbir gitu pan. Untuk menambah ilmu agama, untuk menambah keyakinan, nah itu sangat dicintai oleh Allah. Nah, yang kita harapkan cintanya Allah itu tidak cukup hanya sampai diri kita, tapi parat nerus netes sampai anak ke-7 turunan kita. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita seperti itu. Begitu aja Kang Lutfi ya. Baik, dalam hadis qudsi itu sudah dijelaskan juga bahwasanya Allah itu kalau cinta kepada hambanya, Allah akan berikan keberkahan sampai 7 keturunan. Ntar ada contohnya masing-masing. Tapi Allah kalau benci dengan seorang hamba, itu Allah akan laknat sampai 7 keturunan. Contoh yang dilaknat, iblis. Iblis dilaknat oleh Allah. Kemudian anak, cucu, cicit sampai detik ini semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Di Al-Qur'an dilaknat. Sudah dilaknat oleh Allah. Kemudian bagaimana antar anak-anaknya iblis? Ya, semuanya kena laknat. Kemudian contoh keberkahan. Kalau Allah cinta kepada hambanya, Allah berikan keberkahan sampai 7 keturunan. Kita baca suratul Kahfi. Cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Waktu beliau kelaparan, meminta bantuan, tidak ada satu kampung tersebut yang memberikan makan minum kepada
Nabi Khidir dan Nabi Musa. Tiba-tiba waktu berjalan ada rumah mau roboh, Nabi Khidir membantu. Diperintah Nabi Musa, Musa bantu. Nabi Musa komplain, wah Nabi Khidir ngapain saya bantu ini rumah? Udah kampungnya pelit semua sama kita, ngapain rumah mau roboh kita bantu. Akhirnya singkat cerita, Nabi Khidir setelah membantu rumah itu sampai tidak roboh, Nabi Khidir bercerita, saya ini membantu rumah ini karena orang tua dari yang punya rumah ini adalah orang tua yang soleh. Sehingga aku diberi ilham oleh Allah untuk bagaimana rumah ini tidak roboh. Dalam tafsir Al-Quran itu dijelaskan. Yang dimaksudkan Nabi Khidir ini orang tua yang punya ini rumah. Jadi orang tuanya sudah meninggal. Tapi ada anaknya. Aku diberi ilham oleh Allah untuk membantu rumah ini agar tidak roboh. Kenapa? Bukan karena anaknya. Karena orang tuanya yang soleh. Dalam tafsir itu ilmu yang membahas tentang daripada Al-Quran perkataannya, namanya ilmu tafsir. Itu dikatakan yang dimaksud Nabi Khidir itu orang tuanya. Ini bukan orang tua langsung, kayak contoh Ustaz Asep punya orang tua Pak Kiai Sarpin. Ini Nabi Khidir maksudnya bukan Kiai Sarpin orang tuanya, tapi orang tua yang ketujuh. Jadi kakek nenek moyang yang ketujuh. Karena keberkahan kakek nenek moyang yang ketujuh itu mengalir sampai kepada keturunannya yang ketujuh. Nah, itu maksud daripada kalau Allah berikan keberkahan. Jadi intinya tadi Ustaz Asep sudah menjelaskan bagaimana sekarang kita menjadi orang yang baik. Bagaimana setelah meninggalnya kita, anak cucu kita dapat kebaikan kita. Jangan kebalikannya. Kita meninggal dunia, malah anak cucu kita dapat kejelekan dari kita. Nah, Ustaz Musa ditambahkan Ustaz. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Dan insya Allah ya, dari teman-teman Ngopi Santu Karanganyar, insya Allah ntar Majlis Al-Wasilah akan mengada acara milad. Ini Haji Gaul ada libur ya. Jadi insya Allah ini Al-Fagir sudah dapat dari Ustaz Segaf Baharun. Beliau itu terakhir kemarin itu waktu Al-Fagir tanya di WhatsApp, Al-Fagir belum berani nelpon. Cuma tadi sore baru nyoba nelpon, belum diangkat. Intinya Ustaz Segaf itu dari awal insya Allah bisa hadir di milad Majelis Taklim Al-Wasilah yang pertama ini. Kemudian beliau nanya waktunya kapan. Waktunya itu insya Allah di bulan Sya'ban. Jadi kalau Sya'ban sekarang ini Jumadil Ula, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Anggap aja 3 bulan lah. Itu ntar Al-Fagir punya guru Habib Segaf Baharun, itu ntar akan datang. Kemudian butuh persiapan. Nah, persiapannya diantaranya ntar masalah tenaga. Jadi minta keikhlasan, keridhoannya dari Ngopi Santuy Karanganyar ini. Ntar ada koordinatornya, ada Kang Robi, Kang Hamdan atau yang lainnya. Ntar di Karanganyar 1 ini, ntar ada masing-masing itu tugasnya masing-masing. Jadi intinya tolong ntar tinggal ikut kumpulan yang dikomandoi Kang Robi atau Kang Hamdan. Ya, mungkin itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Sebetulnya itu juga ada stiker yang sudah dibuat, cuma karena Haji Gaulnya sedang libur, mungkin ada udzur, jadi entar saja. Jadi intinya minta bantuannya untuk tenaganya. Sekali lagi bukan untuk Al-Fagir, tapi untuk memuliakan seorang ulama Habib Segaf bin Abu Habib Hasan Baharun yang insya Allah entar akan hadir. Jadi minta kekompakannya semuanya. Entar ditaruh dimanapun. Kembali lagi khidmah tadi niatkan untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Jadi contohnya ada yang ditempatkan di bagian parkir, ada yang ditempatkan di bagian kebersihan, di tempat macam-macam. Dan jadi masalah pokoknya niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Sama doanya kita juga butuh biaya kurang lebih 50 juta, 49, sekian, ya. Dan terus terang di Majlis Al-Wasilah juga nggak tahu kasnya itu ada enggak. Ya intinya mungkin kasnya sedikit, masih berapa, karena terakhir kalau nggak salah itu nggak nyampe 1 juta, cuma berapa ratus ribu. Ya, jadi minta bantuannya, minta tolongnya dari semuanya. Cuma yang Al-Fagir inginkan, terlebih doakan agar acaranya sukses, Habib Segaf bisa datang, beliau memberikan ilmu agama menjadi pencerahan untuk kita semuanya jadi baik. Kemudian beliau pulang dari tempat ini, majelis salim kita merasa senang. Ini yang saya pribadi itu pingin Ustaz Segaf datang ke tempat kita ini senang,
pulang bawa cerita yang baik. Saya waktu Habib Segaf Baharun datang ke Ancaran, kalau masih ingat bulan Maret kemarin kalau nggak salah, itu Al-Fagir standby. Jadi Al-Fagir ke Cirebon, ada pertemuan alumni di sana, beliau minta. Kemudian Al-Fagir ngawal sampai ke acara, kemudian ngawal beliau sampai selesai. Kenapa? Karena Al-Fagir saya pribadi pingin saya punya guru datang ke tempat saya dengan keadaan senang, pulang membawa cerita yang baik untuk tempat saya, tempat Al-Fagirin. Sama waktu beliau ngisi di Pemalang, tempat kelahiran Al-Fagir, itu Al-Fagir saya juga datang ke sana. Cuma satu aja, ngawal, bagian megangin sendal. Kemudian beliau keluar, sendal kita siapkan, kemudian kita ngawal. Jangan ada yang salaman, kalau salaman pun teratur, jangan sampai menyakiti. Karena kadang ada di antara orang bersalaman itu bukan ngambil berkah, nyakiti. Putus salaman nyampe narik itu sakit. Abu Yamaliki yang Ustaz Asep ceritakan, itu ke Indonesia kalau nggak salah Al-Fagir itu cuma sekali. Seumur hidupnya kalau nggak salah cuma sekali. Setelah itu nggak mau ke Indonesia. Setelah dicari tahu Al-Fagir kalau nggak salah cari tahu itu karena beliau kapok. Karena salamannya orang, sebagian orang ya, itu sampai narik-narik. Sampai beliau satu acara itu salamannya seperti itu beliau sakit. Akhirnya agak trauma. Kalau tidak salah Al-Fagir dengan. Maka ntar juga kayak masalah pengawalan, Ustaz Segaf, ntar tolong lebih rapi. Berkah itu tidak masih harus kita salaman sampai menyakiti. Melihat itu sudah menjadi berkah. Nadroh tuzilul anna wadudnil muna. Pokoknya melihat orang soleh itu sudah keberkahan bagi kita. Jangan maksa salaman. Ini ada orang maksa udah di apa bahasa itu di pagar betis atau apa itu. Itu ada yang sampai loncat, ada yang nyerobot. Itu bukan berkah, nyiksa itu. Sakit Habibnya, Ustadz Kiai ulamanya. Ya, jadi doakan biar ntar beliau pulang dari Kuningan ini membawa cerita yang baik. Agar apa? Agar ntar kalau kita milad majelis lagi, ntar mungkin beliau bisa datang. Bahkan yang Al-Fagir saya pinginkan, beliau datang ke sini bukan hanya untuk hadir acara kita, tapi nyantai di tempat kita. Karena lagi dirancang gimana Ustaz Segaf ntar tidak langsung pulang, tapi bisa nyantai dulu. Perencana Al-Fagir pingin dibawa ke wajah kopi ya, kan enak situ ya. Karena beliau itu suka ngopi, suka nyantai. Ntar intinya pingin dibawa jalan-jalan. Kalau beliau tidak langsung pulang. Intinya mohon doakan, khususnya doakan agar mudah-mudahan dananya mudah-mudahan bisa tertutupi dan jangan sampai setelah acara kita masih kebingungan bayar utang. Itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Sekali lagi terima kasih Ustaz Asep dan juga Ustaz Musri. Kita doakan beliau-beliau panjang umur, sehat walafiat, sabar, istiqomah, ikhlas karena Allah, dan mudah-mudahan pemuda Karanganyar satu khususnya, umumnya semuanya selalu diberikan keberkahan dalam hidupnya, makin baik daripada hari yang kemarin. Itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fagir minta maaf. Dan jangan lupa Sabtu malam Ahad besok Ustaz Musli sholawat ya. Nah ntar di Haturana Sadayana semuanya hadir. Kalau mau berangkat bareng silakan fadhol kayak seperti biasa. Ntar kita ketemuan di Simpang 4, kita berangkat bareng-bareng ya. Kalau ada yang tanya, Bib bukannya Cisampi sholawatannya malam Ahad kedua? Betul, cuma ada acara iktisab ya sama saya iktisab. Jadi iktisabnya itu di malam Ahad kedua, sehingga ini dimajukan. Tapi seperti biasa umumnya entar malam Ahad kedua. Itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fagir minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.